praktek ya napa ngeten. Ketika jenengan sholat, zakat, poso, haji, apapun, maca Quran, apapun, tahlil, apa wae. Dan atau ketika jenengan kerja, makan, minum, beol, buang air kecil, air besar, apapun. Allah kan di dalam diri kita. Hati sampeyan iku harus merasakan munculnya perilaku itu sumber dari hidup pun. Sekali lagi, entah sambil terpejam atau tidak, hati jenengan harus merasakan kehadiran hidup dalam diri jenengan sebagai sang yang berperan, sebagai pelaku. Akhirnya jenengan tidak beriman, yang bicara Anda, melihat Anda, mendengar Anda sudah tidak ada. Coba lakukanlah itu semampu panjenengan. Siapa yang mau melakukan ini, tak jamin nek gak cocok ambek cocotku. Ya. Nang Mojokerto sing jeneng kopi gak tak sisano, ya. Tabyurno raiku. Estu. Lo estu, saya nggak akan membantah, saya tidak akan menyaur, membalas, enggak, aku akan diem. Jikalau hati sampean gak tatmainul qulub, nang Mojokerto sawurno raiku iki. Bon, iki taruhan saya. Fal yu'min monggo, fal yakfur silakan, percaya silakan, gak percaya silakan. Itu bukan urusanku. Urusan saya adalah illa mubasyiron wa nadhiron. Urusan saya menyampaikan kabar baik dan mengingatkan saja bahwasanya seluruh ruhaniyah umat manusia kebanyakan nyembahe iku keliru. Supali menyembahnya itu belum benar. Wis titik. Bisanya benar, ikuti petunjuk di dalam wahyu Allah ini, wahyu Tuhan ini, ikuti. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Jadi umpama dipraktekno jenengan sebelum takbiratul ihram sholat, udah hati tatalah, rasakan kehadiran Allah hidup dalam dirimu. Sebab karena itulah seakan-akan kita bisa takbiratul ihram. Jangan diakui kalau kita yang melakukan. Udah, nek jenengan terus ada di situ, tak jamin gendeng. Kedua tadi hati tentrem, pertama hati tentrem, kedua gendeng. Gendeng itu gila, majnun. Tapi yang ku maksud gendeng nang Allah. Artinya jenengan gak mudah hati itu wa yastakhibunal hayatad dunya. Gak mudah kepincut ambek hidangan yang dihidangkan oleh nafsu terkait kesenangan kehidupan dunia ruhania, maksudku bukan jasmania. Kalau jasmania yo Pak, umat Islam wajib kaya, wajib punya jabatan, wajib punya kekuasaan. Sebab dengan itu terus dimodali, didasari ruhania itu ilahun wahid, maka pasti ngeten. Nyun sewu para pejabat, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, tidak akan pernah bisa keluar dari rosi wal murtasi, sogok menyogok, korupsi, tidak akan pernah hilang itu manakala ruhaniyahnya itu tidak mengenal ilahun wahid. Wis titik.
koyoke alim, cekelane kitab kuning, baca kitab iku wah ngewes, bahkan bisa mengarang kitab walaupun judulnya keliru miturut ilmu nahwu. Sing penting ngarang. Mohon maaf kalau ruhaniyah belum ketemu ilahun wahid. Tak jamin nek ana wong wedok ayu mesti atine jelalatan. Estu. Saya tidak bicara jenengan, saya sendiri. Semua kita pasti seperti itu, Pak. Karena dia melihat sifat jamal itu, jamalnya wanita, tidak melihat jamalnya itu jamalnya yang muncul dari hidup. Akhirnya kita terbuai dengan fisik. Sadarlah, ayu koyo opo istri jenengan, gendaan jenengan, gitu ya. Ganteng gagau yo opo. Lihat kalau sudah umur 70, 80. Laler gak gelem. Ngono waktu jokone umur nyun sewu 20, 30, 40 gagah. Wah, entek-enteki. Halah, mekedel lah namanya itu. Wis ta Pak, sauntung-untunge wong sing untung adalah qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-mu'minun. Sauntung-untunge orang yang beruntung adalah orang yang ketika dihadapkan ibadah murni, contoh sholat, hatinya bisa bertemu yang ahad. Disebut khashi'in, sholate makanya dianggap awangel iku sebabnya apa? Ora ketemu ahate. Bagaimana bisa ketemu ahad? Ilmu petunjuk untuk menuju ke ahad dia tolak. Tasawuf itu sesat, tauhid itu sesat, hakikat itu sesat. Mbok nian wis pisan mawon dhisik. Nggih. Lihatlah dengan mata hatimu di dalam surah Al-Anbiya 107, 108 bagaimana Rasulullah diturunkan ke bumi ini untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk menuju rahmat Allah. Bapak Ibu hadirin, itu yang pertama. Untuk bisa ketemu ilahun wahid, jenengan selalu berzikir. Wa qala aidan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika Anda dihadapkan ibadah macam dua, murni dan tidak murni, berdiri, duduk, berbaring, gunakanlah hatimu selalu berzikir pada. Jadi bukan zikir yang menyebut tadi Pak, sebut but bukan, kan ya. Yang kedua, apa syaratnya untuk bisa bertemu terhadap Tuhanmu? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika Anda beribadah murni atau tidak murni, dalam hatimu jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. Artinya jangan beriman kalau makhluk itu yang melakukan. Nyun sewu, bukti kalau saya itu syirik khafi pada Allah waktu sholat. Nyun sewu Pak, saya Allah, bahasanya ucapannya Allah, tapi hatiku mempunyai satu keyakinan yang melakukan itu saya. Saya merasa bisa melakukan.
ning ati ana rasa pangrasa iman kalau saya makhluk Muhammad ini yang melakukan, maka syiriklah itu miturut dinut tauhid. Allah ya Karim, gak kerasa nggih? Gak kerasa. Ning ati ana iman kalau saya yang ngaji lho Pak. Kul niki syirik dan Allah. Wala yusyrik, janganlah kau menyekutukan Allah. Bi ibadati rabbi ahada. Ketika kau beribadah, kau sekutukan dengan sesuatu. Ahada. Ini nyun sewu Pak. Tapi kalau kita tesis di lapangan, kita buktikan di tengah lapangan, mayoritas umat manusia ruhaniyah itu menyimpan iman selain ahad, ilahun wahid. Buktinya siapa? Saya merasa aku yang bisa, aku yang memiliki ini itu, yang bisa ini itu, aku yang menolong. Allah ya Karim, ini tetanda saya belum dikatakan syahadatnya benar. Saya masih bersaksi ruhaniyah kita, ruhaniyah saya terhadap Tuhan. Bukan ilahun wahid yang esa, bukan. Tapi saya gak nyadari, gak iling. Oleh karena umat manusia ruhaniyah hatinya dalam kondisi seperti ini, maka wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum. Musa diperintahkan Allah untuk turun di kaum dan mengatakan, hei kaumku, sesungguhnya kau ini melakukan dolim. Cara Rasulullah akhirnya diturunkan, Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala aidon wa ma arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Muhammad, sampai no ajaran ini di tengah-tengah kaum umatmu, sebab kaummu iki hatinya menyembah berhala. Bittikhatikumul ijla, dengan bentuk membikin penyembahan anak sapi. Anak sapi kalau dibiarkan akhirnya menjadi bapak sapi, tambah besar. Akhirnya umat Islam kalau hari raya Idul Adha harus disembelih. Begitu. Lah anak sapi ku kinayah Pak. Kinayah, sanepan, isaro. Maksudnya yang mana? Hatiku isine ana wong wedok. Minan nisa wal banin anak wal qanatiril mungkontoro dunya brono. Wis, aku iman. Kok gak bojoku ngono. Gak enak oleh masak. Lah bojoku, istriku masaknya luar. Lah masakku sak piring dikene ya mesti ae. Allah ya Karim. Sampai nek pingin sehat Pak, makanlah sesuai apa yang Rasulullah makan. Masak sendiri. Mana bahan-bahan yang mengandung kimia, jauhkan. Kalau saya buka warung Pak, gak ngereken iku, sing penting enak, jenengan meneh datang kembali. Nek masak dhewe enak. Enak maksudnya apa? Enggak patik perasa, anyep tapi sehat. Nah, kira-kira gelem apa ora? Gak payu nggih, pake langsung nang warung. Pun kula ulangi wangsul maneh syarate mung kalih. Jenengan siji kudu sering dzikir, itulah perilaku ruhaniyah yang soleh.
Sebab dengan zikir itulah nanti Allah akan menyalakan cahaya makrifat di dalam rasa sampean, dalam iman sampean. Kalau itu sudah menyala, wallahi nyatanya wujud Allah itu datang hati sampean. But nurun ala nurin yahdillahi li nuri mayyasha. Cahaya makrifat itu hanya diberikan hamba yang yaitu hamba yang mau melaksanakan amalan solihan tadi. Niki pun sampai seret amalan solihan fisik loh, betul ya. Niki urusannya syariat. Saya tidak bicara ranah itu. Saya ranahnya bicara perilakunya ruhaniyah. Nah, yang kedua perilakunya ruhaniyah. Jangan sekali-kali hati jenengan ada iman selain ahad urip. Berbagai macam apapun, di lini apapun. Contoh ada angin seret, kraos isis, adem dirasa. Jenengan jatuhnya iman hati sampean ojo ning angin. Angin iku makhluk. Sing nguasai angin yaiku ahad. Ati sampean sambungno kelawan rasa terhadap urip kuwi mang Pak. Itulah maksud zikir yang dikatakan fal ya'mal amalan sholihan. Bapak Ibu hadirin, itu sekilas info tentang masalah ajaran inti Rasulullah yang disampaikan pada umatnya, yang selama ini terkesan nggak pernah disampaikan, apalagi secara terang-terangan. Mohon maaf. Sekaligus ngaji malam hari ini menjawab satu pertanyaan, apakah Rasulullah dulu mengajarkan tentang dinut tauhid untuk menuju ruh keesaan Allah? Ini tadi jawabannya. Oke, itu Bapak Ibu apa yang kita terima pada malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab, atau ada yang menambahi terkait masalah materi tadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus bahwa jenengan menerangkan tadi masalah alam. Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin. Namun hubungannya dengan pas malam hari ini atau kemarin malam pas 10 Muharram, yang terkenal diantaranya adalah peristiwa Karbala, yang mana begitu teganya padahal tidak jauh dengan zamannya Rasulullah, sampai putu-putunya Rasulullah dibantai seperti itu. Banyak putu-putunya Rasulullah yang meninggal peristiwa Karbala. Pertanyaan saya, di saat zamannya Muawiyah atau Yazid Muawiyah ini sampai begitu teganya seperti itu, tidak imbangnya antara kelompoknya Husain dan kelompoknya Muawiyah, sampai begitu teganya dibunuh. Bagaimana menurut panjenengan dari pandangan sisi ilmu tasawuf seperti ini? Suwun. Sebelum Sayyidina Ali karamallahu wajhah kundur alias wafat, beliau pernah bersabda terhadap para sahabat bahwasanya saya ada 2 ilmu karung. Satu karung manakala ku sampaikan maka dipenggalah kepalaku. Bapak Ibu
yang selama ini satu karung yang beliau katakan dipenggal resikonya terjadi terhadap beliau. Bahkan sampai putranya dua Hasan Husain itu pun dipenggal oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu alim-alim, Pak, hafal Quran, nahwu sorobnya ngewes. Iya, bukan orang-orang yang tatoan pinggir dalan yang kesebut premanisme, bukan. Beliau ini tokoh-tokoh. Jangankan di zaman para khalifah, zaman Kanjeng Nabi pun sudah ada gerakan untuk membunuh Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Karena miturut pandangan orang kafir Quraisy, ajan Rasulullah itu menyesatkan. Miturut pandangan orang kafir pada saat itu, dianggapnya itu wis macam-macam Rasulullah itu. Padahal jelas rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah tidak ada unsur memaksakan diri terhadap umat pada saat itu untuk mengimani seperti apa yang diimani Rasulullah. Bahkan sampai sekarang tertuang di dalam ayat illa mubasysyiron wa nadhiron wa qala aidan fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Aku cuman mengingatkan saja. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Gak ada paksaan. Nah, apalagi pada saat itu Rasulullah memaksakan diri, tambah dimusuhi. Keoknya Abu Jahal, Abu Lahab itu ketika saat Sayyidina Umar berikrar masuk agama itu keoknya. Sebab Sayyidina Umar itu orang yang ditakuti oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Takut banget, Pak, banget takut. Bahkan suatu saat terjadi dihantam di depan orang banyak dikarenakan mencaci atau ngilokno Muhammad. Langsung apa Pak, dipongor cocote di depan umum ya. Kembali kepada satu karung itu, apa isi di dalam karung ilmu itu? Itulah ilmu yang membahas tentang ruhaniyah. Itulah dinut tauhid. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ay dinut tauhid liudirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan membawa hidayah wa dinil haq ay dinut tauhid, agama untuk mengesahkan pada Tuhan sehingga menjadi ilahun wahid. Iki ruhaniyah, Pak, iki. Lah berhubung kaum Khawarij, mohon maaf, tidak mau menerima ajaran satu karung itu, maka di mata orang-orang kaum Khawarij, ajaran Sayyidina Ali yang meneruskan ajaran Rasulullah itu diterko, ditengarai, sesat. Fakta kita di lapangan, Pak, sekarang. Jujur, saya sudah 24 tahun ini mendakwahkan tentang ilahun wahid. Mohon maaf, sampai ben lengkap roh kisah kula niku enak-enak lho mboten, Pak.
Kisah kula nggih mohon maaf biar tercatat. Besok kula nek wis bongko gitu. Tolong ajaran yang di jalur dinut tauhid ini pegang terus. Sampaikan pada anak putu jenengan. Dasare yaiku mau Quran. Nyuwun sewu. Saya sudah merasakan Pak, ngalami saya diusir dari dari kampung halaman saya oleh tokoh-tokoh yang kami anggap dan kami tengarai ahli ilmu, julman ilmu dohiriyah, bacaannya Quran fasih, nahwu sorobnya fasih, ilmu fuqahanya fasih, hadisnya fasih, tajwidnya fasih. Tapi saya tidak bergeming Pak. Dengan prinsip saya dilahirkan di kampung tanah saya sendiri. Jikalau saya mati dalam keadaan seperti itu, saya ikhlas ridho wis wayahe. Iya Pak. Akhirnya itu kurang lebih tahun 2007. Sebab mulai tahun 2025 saya sampaikan ini dengan sembunyi-sembunyi Pak. Hanya majelis khusus di dalam pondok saya sendiri. Santri ini ya tuwek-tuwek. Mengapa kok tuwek-tuwek? Rumangsa wis ambulem lemah. Pingin wangsul datang Allah, pingin sholat isok khusuk. Oke. Terlepas dari 2005, 2007 saya gelar secara terang-terangan seperti ini. Apa yang terjadi? Gerakan-gerakan itu bermunculan yang mengatakan apa yang kusampaikan itu ajarannya di mata mereka. Saya tidak menyalahkan mereka, enggak. Saya maklumi karena mereka belum paham. Sama halnya dengan saya punya anak kecil umur 2 tahun, sukanya main api, sukanya main air di tengah. Saya lihat anakku kok suka kecek-kecek ya. Air saweneng ngoten niku. Tapi dia enggak sadar kalau itu bahaya. Saya ambillah anak saya. Nangis dia. Kita enggak tega sebetulnya. Tapi berhubung bahaya mengintai dan dia tidak sadar, tak paksakan diri anak itu saya jauhkan dari air, tak jauhkan dari api. Mohon maaf. Lewat ajaran ini, jujur, saya status saya illa mubasyiron wa nadhiron. Jenengan rohaniah, jenengan wahai umat manusia enggak sadar kalau setiap saat dan waktu itu diperbudak oleh hawa. Bukti contoh yang tidak bisa jenengan bantah. Kita waktu sholat, ingat siapa? Ngomong jari ini nyembah Allah, ngomong sing enak. Saya sendiri juga begitu kok. Gitu. Selama kita belum sampai ilahun wahid, tak jamin siapapun kita tidak akan pernah sholatnya itu sesuai dengan Al-Quran. Gak akan pernah. Tidak ada di dalam Al-Quran ketika saat membahas masalah sholat memakai kalimah fa'ala, tapi memakai kalimah qoma, asluhu qawama ala waznin fa'ala, qoma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Walaupun mengikuti wazannya fa'ala, tetap maknanya qoma dengan fa'ala beda. Kalau fa'ala hanya melakukan Pak secara jasmani. Kalau qoma sak ruhaniyahnya Pak, hati jenengan estu ini wajah tuaz, dia menghadap wajahnya Allah. Ini hanya bisa bagi mereka yang sudah ilahun wahid. Wis,
Nggak bisa, nanti di situ akan diridu oleh nafsu untuk ingat pada selain Allah. Nyun sewu, saya tidak bicara orang lain, proses kita masing-masing. Makanya kita kalau introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing itu lebih indah. Iya ya, aku iki maca Quran ya pinter, hafal pisan, tajwide ya genah, fasih pisan. Tapi mengapa ya saya sholat kok ya masih iling, hatiku ingat selain Allah? Mestinya ndang evaluasi. Enggak gitu. Kita akhirnya dengki mereka yang tidak pernah kelanggar ke masjid, gak tahu sholat, sampai dilokno kepet. Lah ngoten nggih. Ya Allah, wong sholat kita lho belum betul-betul sesuai dengan Quran. Nih kok ya wis ngilokno wong, menghina orang itu tidak mau Saya ngeri Pak, niku ngeri banget, estu ngeri. Kembali kepada pertanyaan kejadian Karbala ini bagaimana dipandangi secara hakikat. Begini Pak, Yun sewu, kalau saya katakan secara syariat, kok umpama saya ini di Indonesia nggak ada hukum, mesti saya sudah dibunuh. Seperti zamannya beliau Sayyidina Ali. Tapi sudah dibunuh lewat karakter saya Pak. Sampai tidak tahu ya, saya nomor WA saya sudah menyebar seluruh dunia, katakanlah se-Indonesia. Bagaimana mereka yang tidak suka terus mengatain apa yang kusampaikan ini. Ya Allah Pak, gak tega nih tak cerita no. Saya itu dipanggil anjing Pak, mohon maaf. Babi, mohon maaf, dipisui COK. Ya toh? Ajaran ini mohon maaf, roti rasa tai. Nggih, terima kasih matur suwun terhadap yang bersangkutan. Saya maklumi karena jenengan belum paham. Itu sama halnya dengan proses kejadian saya. Dulu sebelum memahami tentang dinul haq yang diajarkan oleh baginda Rasul dan diteruskan oleh para khalifah dan diteruskan tabi'inat tabi'in, seperti itu memang. Awalnya protes, tapi berhubung hidayah Allah kita terima, maka di situ sedikit demi sedikit akan terurai. Wes iki cara syariate pasti saya dibunuh. Kalau tidak ada hukum KUHP di Indonesia. Terus hakikatnya ya bagaimana kejadian Karbala? Gini Pak, siapapun Anda, kalau sudah kemasukan ilmu amal istiqomah takwa haqqatuqati di jalur ruhaniyah, maka buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Ketika saat di dalam hatinya para kaum itu ada yang namanya, mohon maaf, anak sapi. Kalau sekarang selain Allah, bagaimana petunjuk ayat itu? Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kau pada Tuhanmu, njaluo sepuro, mintalah maaf. Dengan cara bagaimana? Faktulu anfusakum, matikanlah keakuanmu. Yang tadinya kita merasa bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, rasa pangrasa makhluk di dalam hati kita, fanakan, bersihkan, gantiin dengan rasa pangrasa sejatine urip. Itulah ilahun wahid. Itulah maksudnya la haula wala quwata illa billah dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kita semuanya, wa ma ta'malun, dan apa yang timbul dan muncul dalam diri kita
sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran ini ketika sudah kita terima, kita lakukan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Akhirnya inilah yang kusebut suluk nuju wusul, khalwat nuju makom musyahadah, bertemu Allah. Kalau sudah di sini maka hancurlah semua selain Allah dalam hati jenengan. Itulah faktulu patenongno anfusakum ing awak dewe musiro. Artinya lepaslah keakuan makhluk di dalam hati kita yang tadinya kita beriman makhluk itu bisa ini bisa itu, bisa menolong ini bisa menolong itu. Lepaskan hatimu dari iman seperti itu, baru nanti imannya ganti hanya Allah. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa melepaskan iman selain Allah, wa yu'min billah, maka imannya sudah benar-benar pada Allah. Al-Baqarah 256. Pun ini ku. Jadi maksudnya pembunuhan di situ adalah menafikan diri sendiri. Pun titik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tanggal Kiai. Napa guru mursyid niku harus orang ahli kitab atau orang yang nahwu sorobna sangat encer? Yang kedua, surat Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, apakah itu betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mursyid itu harus menguasai ilmu kitab? Tolong mik yang di saya agak dikecilkan. Apakah semua mursyid itu wajib dia itu mumpuni di dalam tentang penguasaan kitab? Di dalam kitab maksudnya Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' Qiyas. Kalau saya jawab tidak harus. Kalau yang dimaksud mursyid di sini adalah sang pembimbing untuk menuju dan bertemu Allah. Kita mengenal tentang mursyid niku kan di jalur thariqah. Lah ngoten Pak nggih. Kalau kita ngomong di jalur syariat, guru atau ustadz, kita mengenal mursyid itu kalimat kata-kata mursyid itu jalur thariqah. Apa arti mursyid? Sang petunjuk jalan. Yang menjadi pertanyaan saya, mohon jangan tersinggung enggak? Estu, jangan tersinggung. Karena saya tidak punya niat apapun. Cuman demi kebaikan, kemajuan kita. Pertanyaannya, betulkah para mursyid yang kita tengarai itu sudah sampai ilahun wahid? Sebab mohon maaf, kita yang buta dituntun orang yang buta, bisa nyampe enggak? Nah, logikanya jenengan ada orang dua nanti pulang meremo karo tuntunan. Syarat
mempunyai titel mursyid itu wajib makrifat. Lah untuk mencapai kemakrifatan tidak dipersyaratkan harus ngalim ilmu dohir. Titik. Mohon maaf ya, ini bertentangan dengan kaidah yang mengatakan, kalau menurut saya sih kefahamannya orang beda-beda. Kalau kau syariatmu gak kuat, jangan sekali-kali masuk hakikat. Gendeng kamu kok, tersesat kamu kok. Nyun sewu, makalah itu kalau boleh saya mentafsirkan, saya sarah loh ya, gak salah. Jikalau pengertiannya gini, ilmu tauhid, ilmu hakikat, itu syariat, memang, karena masih di luar. Siapa yang tidak paham tentang ilmu hakikat kok mengadakan perjalanan mi'raj, perjalanan khalwat, aku yakin kesasar. Sebab mohon maaf, perjalanan dohir itu jarene katanya mata buta ekstrim, luwe ekstrim perjalanan ruhaniyah Pak. Manakala ruhaniyah kita itu buta tentang ilmu. Sebab di situ nanti banyak cegatan-cegatan alam jabarut, alam malakut, alam lahut. Wah, luar biasa. Kalau enggak dibekali ilmu, tanda-tanda alam mukasyafah dan alam musyahadah, bingung Pak. Sebab apa? Saya sudah ngalami sendiri. Estu bingung Pak, bingung. Estu bingung. Makanya betul makalah, jikalau kau ingin mengadakan perjalanan hakikat menuju marifat, nek syariatmu tidak kuat, jangan sekali-kali. Benar. Tapi manakala, saya katakan benar, manakala ruhaniyahmu itu belum mengkonsumsi dengan dinut tauhid. Aku yakin. Persoalan syariat, ilmu syariat, mohon maaf, saya bukannya menentang, enggak, kurang sepaham. Yang ku maksud ilmu syariat di sini adalah ilmu tauhid, itu masih syariat, masih kulit itu. Logikanya ini, jenengan pingin buka reparasi TV dobol, rusak itu dobol. Anda wajib menguasai ilmu elektro. Kalau enggak, silahkan buktikan. Buka Betner, menerima televisi dobol. Wis krauduk wong ndandakno nang sampean. Ayo, bisa apa kita? Nggak bisa untuk mencapai hidupnya TV tadi loh, nggak bisa. Dewawur, ya coba awuren. Oh ini saudara-saudara wis diencepno, dijajal. Yang keluar bukan gambare tapi beluk. Iku namanya konsleting. Loh, logika lo ya. Sama perjalanan rohaniah kita Bapak Ibu. Estu sama. Kalau awal tidak kita dasari dengan ilmu syariah kuat, tauhid yang kumaksud, jangan sekali-kali mengadakan perjalanan khalwat untuk menuju ke ahad. Bingung cok, estu bingung. Tapi kalau sudah dibekali ilmu tauhidnya, maka lalu amal, praktek pun ketemu apa? Sudah paham, oh bukan itu yang ku cari. Ketemu malaikat, ketemu jin, kepingin sugih, monggo. Kepingin karomah, ketemu malaikat, monggo. Sampean monggo ya, nggih, ngoten. Ya gak tutuk-tutuk sampean, gak nyampe-nyampe. Lihat sejarah kisah beliau mi'rajnya baginda Rasul sebelum sampai ke Sidratul Muntaha,
beliau ditemukan surga, ditemukan neraka, ditemukan berbagai macam apa yang ada di situ. Beliau hanya kata malaikat Jibril, Muhammad jangan lama-lama, ayo lanjut. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Terus jalan terus, dzikir ojo sampai pedot. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, ketika kau berzikir kok belum li adami khudurika ma'allahi ta'ala, maka la tatruk adzikra, jangan kau lepas dzikir itu. Walaupun dzikirmu itu belum mencapai kekhuduran terhadap Allah. Karena dengan terus menerus jenengan itu memegang dzikir hati itu, maka janji Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 5, mangkana yarju liqa Allah, barang siapa dalam hatinya ada pengharapan keinginan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji, Allah sendiri berjanji dalam waktu yang Allah tentukan pertemuan itu pasti wallahi, saya berani bersumpah itu karena Qur'annya seperti itu. Urusan percaya tak percaya ya sak karepe jenengan dewi-dewi. Ngapa repot-repot. Kula mboten ken ngaji rene ya gak paten. Saweneng Pak kula niku nek diprekno Gusti Allah, estu sawa demi Allah saweneng. Iso nggih iso nonton. Udahlah. Makanya mohon maaf dalam satu waktu ba'da isya, jujur mengapa saya tidak mau meropel dalam dua tempat. Itu dikarenakan memang mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Engko nek ana ropelan ngajine gak iso khusyuk. Gak iso guyon suwe ngene iki. Gopoh ngalih. Lho nggih. Memang enak. Nyucuk kene, nyucuk kono. Allah ya Karim, saya tidak ada di situ, Pak. Mohon maaf sekali lagi, estu. Makanya tak enteni kapan aku diprekno wong sepandi. Ngaten estu. Saweneng kula niki. Gus, prai dhisik nggih. Alhamdulillah. Lah ini Jumat Legi di Gresik, alhamdulillah, karena jalannya itu malam 17 ditutup semua jalan. Gus, alhamdulillah prentun sih nggih. Kula langsung jongkir walik, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Tapi Gusti Allah sik ngongkon ngaji nang Gobok Putih. Lha ya wis. Nggih kula lampahi mawon, mboten napa-napa. Nggih. Pun. Jadi apa imam pitakone? Hah? Karbala nggih? Lho sampun kok. Oh si Salik nggih. Jadi mursyid itu adalah sang petunjuk jalan. Tapi saya tetap husnudzon terhadap saudara-saudara saya yang sudah membawa titel mursyid di semua thariqah mutabaroh. Saya husnudzon beliau sudah makrifat datang Gusti Allah. Tetap aku husnudzon, Pak. Tetap. Sebab di samping beberapa thariqah itu juga ada manakibnya, ada amaliyah-amaliyahnya. Cuman pertanyaannya, sudahkah di dalamnya itu dibimbingkan tentang la ilaha illa anta untuk menuju la ilaha illa ana? Kalau belum, suweken cocotku. Nek gak cocok, gak iso wusul. Estu miturut sistem lo ya, miturut sistem gak akan bisa wusul. Bisanya wusul harus jenengan kali kula memahami tentang dinul haq yang muncul dari la ilaha illa anta,
menuju la ilaha illa ana. Keingsunan Allah pun baru iso cetha dalan niku. Pun itu masalah mursyid. Ya ta, kula husnudon terhadap saudara saya, tetap mudah-mudahan beliau sudah mencapai di tingkatan ilahun wahidun. Di situ makrifat pada Allah, supaya santri-santri ini pengikut-pengikuti estu sampai ke makrifat pada Allah. Nggih, ayo koreksi sendiri masing-masing. Injih. Terus masih ada tadi? Tinggal satu yang mana, Pak? Oh, nggih. Oh, nggih sampun kula buka nggih Qur'ane. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Bon, siapa ahli kitab? Nyun sewu nggih. Miturut pandangan hakikat, siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Hakikat lihat. Saya tidak memakai kacamata syariat. Kalau saya memakai kacamata syariat, syarah dan tafsirnya ahli kitab itu adalah orang-orang yang sebelum Al-Quran datang, dia itu membawa kitab yang sudah perubahan dari Injil. Artinya Injil dari Allah, keaslian dari Tuhan, itu mereka rubah. Karena apa? Karena ada kepentingan. Inilah yang disebut ahli kitab kalau ngomong secara syariat. Tapi aku enggak membahas masalah itu bukan kapasitas saya. Kapasitas saya di sini adalah tentang rohaniyat dinu tauhid, berarti siapapun kita. Mohon maaf sekali lagi, siapapun kita, tidak A, tidak B, tidak C loh Pak ya, yang sudah alim ilmu dohir tapi pekok ilmu batin, terima gak terima terserah. Buka di dalam syarahnya kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah terkait makalah yang mengatakan mencari teman yang dekat adalah carilah teman yang dekat walaupun temanmu itu pekok ilmu dohiri tapi alim ilmu pada Allah. Mengapa? Sebab karena beliau ini akan menyeret karakter hati sampean kepada Allah, tidak terhadap selain Allah. Paham ya? Apalagi kau itu mencari teman dekat pekok jobo jero. Waduh, iki pekok kuadrat namanya. Mohon maaf loh ya. Kalau nggak percaya bisa dibuka dalam kitab Hikam tentang masalah mencari sahabat dekat. Ibu kalau cari suami itu yang solih pada Allah hatinya. Kalau enggak, jenengan akan diseret terhadap urusan dunia. Hati jenengan karakter sampean pasti akan dijak ngomong, dijak bahas, dijak mencari hanya kesenangan dunia. Wabtaghi fima atakallah, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Apa yang pertama? Raihlah akhirat terlebih dahulu. Urusan darul akhirah itu ruhannya. Tapi jangan kau lupakan urusan bagianmu
Inilah Pak syariate mlaku hakikate ya mlaku. Syariate akhirnya dadi hakikat. Ini biasanya dilakukan oleh golong-golongan wasilun. Kalau golongan majedubun boten. Di mata Allah kedua-duanya tidak salah. Di mata Allah loh ya. Kalau di mata manusia majedubun jane wong jadab, wong gendeng. Ya mesti ae gak gelem salat, poso ya gak poso, malah buka warung. Wong-wong dijak mangan. Bisakah fuqaha ilmu syariat menghukumi orang gila? Bisa enggak? Enggak bisa. Wong gila enggak bisa. Wong jadab, majedub. Jadab kelakuane, orangnya majedubun, majedub. Tandanya apa? Baik akal, pikiran ataupun hati sudah gak mikir, gak eling urusan dunia. Sampai kadang-kadang mohon maaf dia telanjangi gak roh. Sama dengan jenengan nek tidur roh awake mboten seberapa ya iku jadab. Berarti kita gak terasa kita telah dimasukkan Allah di dalam alam majedubun, alam kefanaan. Jenengan sarungan gak tahu, suwalan apa ndak yo gak tahu, mujur mana yo tidak tahu. Ada orang tidur itu bermimpi, ada yang tidak. Tidur mimpi dikejar-kejar anjing walaupun sebentar kayaknya lama. Jenengan tidur gak mimpi-mimpi, baru subuh bangun kayaknya sedilut lagi doang. Makanya di dalam mimpi itu ada rasa nikmat dan tidak. Sama di alam mukhadharah ini Pak. Jenengan kalau sudah kefanaan selain Allah, waktu terasa sebentar. Bahkan padahal lama, miturut hitungan dunia. Makanya Allah kalau menyamakan, membandingkan masa akhirat 1 hari sama dengan masa di dunia 50.000 tahun. Ya? Hah? Umur kita berapa? Satu saya mengkis-mengkis gitu. Sehingga kata orang Jawa, di dunia kita itu mampir layat itu. Makanya sedilut ini ayo sama-sama kita berpikir sendiri, evaluasi diri, sisa umur kita tinggal berapa, miturut ajan Rasulullah. Kita harus ilahun wahid. Sehingga dalam hadits qudsi Allah dawuh, janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Dijawab di dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku. Ngono Allah. Wa aqimis sholah, tegakkan sholat li dzikri, semata-mata untuk ingat aku, tidak ingat Allah, tidak ingat nama, tidak ingat sifat, tidak ingat dat, tapi ingat aku. Itulah yang disebut ilahun wahid. Apa mana Mang? Samuna pun kejawab. Oh, jadi ahli kitab secara pandangan hakikat, contoh saya alim ilmu dohir tapi pekok ilmu batin. Ilmu batin yang kumaksud ada ilmu ketuhanan. Ini Pak, itulah ilmu tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Saya pekok iki. Tapi kulo nahwu sorope, sampak Jawahirul Maknun Pak, Jurumiyah, Munggah Amriti, Alfiyah Ibnu Malik, Jawahirul Maknun, sampak apal nadomnya wolak-walik, Quran wolak-walik apal, hadis berapa ribu apal semuanya, kitab apapun, kitab tentang fikih, mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, apal ngetepal. Tapi urusan ilahun wahid pekok saya, itulah ahli
Wis, belak-belakan saya. Mohon maaf ya. Maksudnya apa? Gini loh Pak, saya konteksnya itu ruhaninya, bukan ngomong jasmaninya. Artinya jikalau apa yang ku hadirkan basyiron wa nadhiron ini diterima di dalam hati kita, yang hati kita dalam keadaan memang masih buta pada Allah, pasti kita akan menyesali Pak. Selama ini kita masih innakum dolamtum anfusakum, masih ruhaniyah, masih dolim pada Allah. Nek jasmaniah sudah benar Pak, jasmaniah saya sudah benar. Tiap hari saya balak kitab di depan santri-santri saya, mulai kitab babakan nahwu sorobnya, babakan hadisnya, babakan Qur'annya, balaghah manteknya, mulai tahun 95 sampai 2000 Pak niku. 95 2000 pondok saya itu bahas masalah itu. Setelah masuk 2000 saya langsung oleh Allah berhenti. Harus yang kau sampaikan tauhid. Oke. Tak omongi santri-santri ning omah pondok. Wis Cak, sekarang sampean mondok nang liya. Iki kiaimu arepe belajar gendeng. Ben gak ketularan sing gak nyandak ngaliyo. Sebab aku wis gak ngaji babakan iki. Estu Pak. Akhirnya saya ngurmati orang 25. Tuwek-tuwek ngeten. Ning gubuk kecil ngeten. Ngal titik. Itu saya sembunyi-sembunyi. Lamu saya matikan, gak kadek speaker, ya bisik-bisik ngeten iki. Ada orang lewat berhenti. Itu hak, itulah sejarah. Bahkan sampai 2010 saya dihukum 3 tahun di penjara. Tak lakoni. Semata-mata itu. Ya udah, itu datangnya juga dari Allah. Wis tak anggap ae mondoke kurang, mboten mawon. Nggih. Enak Pak di penjara itu Pak, mangan dingoni, turu dijaga, ya toh? Udah wis aman. Remi mulai isak sampai subuh keturutan. Nggih. Estu rokokan ya oke, sembarang oke. Asline ngono ya. Sing dihukum iku manuke. Lho nggih, estu. Lho mangan ya gak jenengan gak usah nyambut gawe oleh mangan. Di LP ku Pak ya. 1 hari 1 malam itu kita makan 3 kali Pak. Makanya saya itu gak pernah lemu, gemuk ada di penjara. Lho estu. Dulu kurus saya itu, rambutnya gondrong, kurus. Wis kayak Datuk Maringgi. Wis tak gak sedep nek diwasi. Estu. Berhubung Allah masukkan saya di LP, wah makan dijamin. Belum lagi nanti pada saat itu teman kadang bawa makanan, rokok, membawa mie. Waduh, wis tak enak. Terus sopo di penjara gak enak. Kedua, bisa kau gunakan untuk zuhud khalwat. Tanpa memikirkan harta benda, kerjaan, anak dan istri. Los, enak. Nanti kalau ngaji tanggone LP Probolinggo Pak. Jenengan jangan berkecil hati yang di penjara. Sebab saya juga mantan narapidana. Enak, sampai tidur dijaga, dikunci, ya toh, makan dikasih. Gunakanlah untuk berzikir khalwat pada Allah. Tak jamin ruhaniyahmu tambah bagus. Mungkin mau pulang gak mau pulang kamu pingin nambah lagi. Sebetulnya nambah itu gampang Pak. Di jalan ada orang jotosen. Akhirnya dilapor polisi, masuklah lagi. Enggak ngurui ngono aku. Enggak, itu gambaran mawon. Jadi sekali lagi saya mohon maaf miturut kacamata hakikat wau terhadap
siapapun, tapi aku tetap mencontohkan diri saya sendiri. Saya ahli ilmu dohir, tapi ilmu ketuhanan saya nul. Inilah yang dimaksud ahli kitab. Pandangan hakikat iku mandang ruhania. Kalau pandangan syariat berarti jasmania. Merekalah yang mengubah ayat-ayat firman-firman Tuhan di dalam Injil itu, ya, dirubah firman-firman Allah. Makanya mengapa Allah itu menyempurnakan lewat Al-Quran? Karena Injil itu, mohon maaf sekali lagi terhadap saudara di situ, Anda sadar atau tidak, tahu atau tidak, jenengan di situ miturut kacamata firman Allah di dalam Al-Quran, ternyata firman-firman Allah yang sempurna di dalam Injil Tuhan itu telah banyak yang mengotori. Akhirnya didatanglah Quran untuk membenarkannya, bagaimana Injil yang benar itu. Begitulah. Tidak akan sah iman jenengan manakala Anda tidak beriman terhadap kitab-kitab Allah, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Begitulah sekilas info. Lanjut, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, boten tanglet namung nyuwun penjelasan mawon. Nggih menika pertama Baitul Makmur, nomor kalih Baitul Muharram, lan nomor 3 Baitul Muqaddas. Makaten matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Haram berarti paling bawah, bahasa syariat yaitu Ka'bah itu. Baitul Makmur berarti atasnya, poros. Itulah tempat Allah mengijabahi doa-doa para hambanya. Baitul Muqaddas yang disucikan. Di atasnya lagi bisa dikatakan Sidratul Muntaha, pandangan syariat, pandangan hakikat. Ketiga-tiganya itu manakala jenengan sudah sampai ilahun wahid, la farqa bainahum, tidak ada beda, karena yang membedakan sudah tidak ada. Namanya ahad itu enggak ada yang lain. Ye. Ibu ada? Cukup ya? Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Segala apa yang muncul dan timbul pada hari ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari seongkok klason, tidak. Iman kita harus jatuhnya di situ. Biar tidak keluar dari Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Segala kekhilafan, apa ucapan yang menyinggung atau menyakiti hati jenengan, jujur saya nggak ada niat untuk di situ. Hanya satu, supaya kita sama-sama tambah baik di mata Allah. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.